ada beberapa pesan yang disampaikan oleh mereka yang mereka klaim sebagai nubuatan. Saya akan membahas beberapa di antaranya. Namun sebelum kita masuk pada apa yang diklaim sebagai nubuatan dari Tuhan ini, maka terlebih dahulu kita harus paham apa yang dimaksud dengan nubuatan. Nubuatan adalah firman atau ucapan dari Allah yang diperkatakan oleh Nabi Tuhan untuk menyatakan kesalahan, memberi penghiburan, untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia mengenai peristiwa yang akan datang. Saudara-saudara, salah satu cara menguji pesan, atau saya pakai istilah mereka nubuatan, yang disampaikan oleh seseorang adalah kesesuaian dengan ajaran kitab suci. Karena jika pesan atau nubuatan itu berasal dari Tuhan, maka isinya tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran kitab suci. Sekarang mari kita lihat nubuatan untuk tahun 2022 yang sudah disampaikan. Dalam video ini, saya akan memberikan tanggapan yang pertama. Yang pertama, tahun 2022 adalah tahun mujizat. Tuhan akan melakukan mujizat bagi kita. Apa reaksi saudara jika saudara dengar pesan dari seorang pelayan dengan klaim bahwa ini adalah nubuatan? Tahun ini adalah tahun mujizat. Saudara pasti senang, bukan? Apalagi jika Anda adalah orang yang telah bergumul dalam waktu yang cukup lama untuk masalah-masalah tertentu, terutama jika Anda telah sakit bertahun-tahun dan tak kunjung sembuh. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa mujizat masih berlaku, karena ini memang kebenaran. Tapi, apakah mujizat harus selalu terjadi? Tidak, saudara. Jika mujizat harus selalu terjadi, terutama tentang mujizat kesembuhan, maka harusnya semua yang sakit pasti sembuh ketika berharap kepada Tuhan. Tapi faktanya adalah ada orang yang bukan orang biasa, tapi dia adalah seorang nabi. Akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Perhatikan ayat ini. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Saya ulangi. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 14 dan ayat yang ke-20. Jika memang mujizat pasti selalu terjadi, lantas mengapa Nabi Elisa sakit sampai mati dan tidak mengalami kesembuhan? Ayat ini membuktikan bahwa mujizat tidak harus terjadi. Saudara-saudara, jika nubuatan untuk tahun 2022 adalah tahun mujizat, maka itu artinya bahwa Tuhan pasti atau harus melakukan mujizat kepada semua orang yang mengharapkan mujizat bagi dirinya. Sedangkan Yesus dalam pelayanannya saat di bumi pun ada kalanya dia menyembuhkan, tapi ada kalanya juga dia tidak menyembuhkan. Sekarang perhatikan ayat ini. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Saya ulangi, menyembuhkan mereka semuanya. Matius pasal 12 ayat 15 bagian B. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Matius pasal 14 ayat 36. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus
dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Matius 15 ayat yang ke-30. Dalam ayat-ayat ini, Yesus memang menyembuhkan semua yang sakit. Tapi sekarang, lihat ayat berikut. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Perhatikan kalimat ini ya. Ada banyak orang yang sakit, yakni orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu, jadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Yohanes pasal 5, ayat 3 hingga ayat yang ke-9. Dari banyak orang sakit yang ada di situ, berapa yang Yesus sembuhkan? Hanya satu. Berapa yang dapat mujizat kesembuhan? Hanya satu. Jadi pada ayat yang lain, semua yang sakit disembuhkan. Tapi pada ayat ini, banyak yang sakit, tapi hanya seorang yang disembuhkan. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain dari Naaman orang Syria itu. Lukas pasal 4 ayat yang ke-27. Pada ayat ini jelas bahwa banyak orang yang sakit kusta di Israel, dan berapa yang ditahirkan menurut ayat tadi? Hanya Naaman. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saya ulangi, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saudara perhatikan bahwa orang sakit yang datang kepada Yesus dalam ayat ini banyak. Berapa yang disembuhkan Yesus? Yesus tidak menyembuhkan seorang pun. Lihat apa yang Yesus lakukan pada ayat selanjutnya. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. Jadi saudara, dalam menafsir kitab suci, kita harus melihat seluruh bagian Alkitab yang bicara tentang topik yang sama. Pada ayat yang satu, semua yang sakit disembuhkan Yesus. Pada ayat yang lain, Yesus hanya menyembuhkan seorang saja di antara banyak orang yang sakit. Dan pada bagian yang lain, Yesus malah tidak menyembuhkan seorang pun dari antara orang banyak yang sakit itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mujizat dalam hal ini adalah kesembuhan tidak harus terjadi. Tidak semua orang pasti mengalami mujizat. Jika demikian, maka nubuatan tahun ini adalah tahun mujizat, tidak dapat dibenarkan menurut catatan kitab suci. Karena konsekuensi logis, jika tahun ini adalah tahun mujizat dan diklaim sebagai nubuatan dari Tuhan, maka semua orang yang mengharapkan mujizat tanpa terkecuali pasti mendapat mujizat. Sedangkan dalam teks Alkitab yang telah kita baca tadi, ternyata banyak yang mengharapkan mujizat
Tapi Yesus hanya menyembuhkan seorang saja. Bahkan pada bagian yang lain, Yesus justru memilih menyingkir dan tidak melakukan mujizat kepada banyak orang yang mengharapkan mujizat. Tidak salah jika saudara mengharapkan mujizat Tuhan terjadi tahun ini. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak selalu melakukan mujizat. Jangan bergantung pada pernyataan siapapun yang diklaim sebagai nubuatan dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan mujizat tahun ini. Karena fakta kitab suci menyatakan bahwa Tuhan tidak harus melakukan mujizat bagimu. Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Jika mujizat bukanlah yang terbaik bagimu, maka Dia pasti tidak akan melakukannya. Tapi percayalah bahwa semua yang Allah lakukan itu adalah yang terbaik bagi hidupmu. Berdoalah, memohon mujizat Tuhan. Tapi jika mujizat tidak terjadi, maka berdoalah agar Tuhan memberimu kekuatan untuk menjalani hidupmu. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.